Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila siratin mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samiul 'aliim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin hadirat sholihin sholihat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ikhlas, yang tentunya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir dengan ikhlas senantiasa mendapatkan rahmat dan juga ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena juga tidak henti-hentinya pula kita menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apabila kita mau menghitung-hitungnya dengan sekuat tenaga kita, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Karena apabila kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan tambah lagi nikmat-nikmat yang baru. Maka mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesehatan kita dijaga, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sehatkan badan kita, Allah jernihkan pikiran kita, Allah sucikan hati kita, Allah pelihara keimanan kita, Allah teguhkan keislaman kita, dan Allah letakkan cinta di dalam hati kita. Karena tentunya apabila kita itu senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita tunduk patuh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu sedikit pun tidak ada bebannya. Maka dengan kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, akan lebih khusyuk lagi kita di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu syukur yang kita ucapkan yaitu syukur alhamdulillahi bi kulli halin. Jadi kita syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala keadaan. Setiap keadaan apapun kita tetap memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan juga ucapkan salam kepada Rasul kita dengan mengucapkan assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin hadirat sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tema kita pada pagi hari ini kita batasi yaitu tentang hubungan doa dengan puasa. Allah firmankan di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum
la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka, dan apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi dari hamba-hambaku, fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku itu adalah amatlah dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku akan menjawab, aku akan mengabulkan doa terhadap orang-orang yang senantiasa mau memohon dan berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi, maka jawablah seruanku, laksanakanlah perintahku, dan berimanlah kepadaku, yakinlah kepadaku. La'allahu yarshudun, supaya kalian yaitu memperoleh petunjuk. Ayat ini bergandengan dengan kaitannya dengan ayat puasa. Ayat puasa ayat 183 diteruskan, yaitu tentang turunnya Al-Quran. 184 menyempurnakan kita untuk berpuasa, 185 dan 186 itu yang kaitannya dengan doa. Maka puasa dan doa itu sangat berkaitan sekali. Maka di dalam ayat ini kalau disebutkan kata wa, berarti menunjukkan bahwa kalimat ini atau ayat ini masih berkait dengan ayat sebelumnya. Jadi kalau kita membaca Al-Quran kok ada bunyi wa, berarti masih berkait dengan ayat sebelumnya. Memang di dalam Al-Quran itu huruf wawu itu banyak. Wawu ataf, ya. Wawu untuk jamak. Kalau kita belajar tajwid ada namanya huruf mat juga wawu. Kita belajar biasanya grammar nahwu juga kita ada huruf ilat, ada wawu. Jadi macamnya wawu itu banyak. Maka dulu saya pernah dengar itu di Mesir itu di Al-Azhar ada seorang dokter, untuk meraih dokternya dia meneliti huruf wawu di dalam Al-Quran. Ada berapa saja dan apa saja fungsinya wawu. Akhirnya terdengar itu ada dokter, yaitu dokter wawu, huruf wawu ini mendapat gelar dokter dari apa? Wawu yang diteliti. Nah, ya. Maka kita kadang-kadang membaca Al-Quran, oh ini ada huruf mat itu. Ada yang kadang-kadang huruf wawu tapi tidak dibaca. Hurufnya ada tapi tidak dibaca. Ibu bapak kalau baca ulul azmi, ya, ulil amri, ulil nuha, ulil albab, kan dikasih wawu itu punya. Tapi wawunya tidak dikasih tanda. Atau dalam cetakan yang Madinah biasanya itu cetakan yang Mekah dikasih sifir yang bulat itu. Namanya sifir, yaitu mustadir yang bulat. Kalau yang lonjong namanya mustatil. Ada? Makanya ada dokter wawu, hanya meneliti wawu dia dapat dokter, gelar dokter di Universitas Al-Azhar di Kairo. Maka dari itu di sini huruf wa ini adalah menunjukkan bahwa ayat ini masih berkait dengan ayat sebelumnya, yaitu ayat yang berkaitan dengan dikabulkannya doa. Orang yang berpuasa doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Li shaimin inda iftar da'watul mustajabah, kata Rasulullah. Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa itu inda iftar, apabila di saat waktu berbuka, maka da'watul mustajabah, doanya itu mustajab. Maka ibu bapak jangan sampai lewatkan kalau kita mau berbuka, sebelum berbuka gunakan banyak-banyak untuk berdoa. Banyak berdoa kepada Allah.
Dan memang dalam kondisi berpuasa, dalam hadis yang lain juga disebutkan, doanya orang yang berpuasa itu adalah mustajabah. Dakwatus shaim, doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah, yaitu doanya orang yang berpuasa. Dakwatul musafir, termasuk doanya orang yang musafir sedang bepergian, itu juga berbagian untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga yang ketiga lagi, dakwatul mazlum. Ini doa termasuk yang mustajab. Doanya orang yang teraniaya. Maka hati-hati. Siapapun orangnya kok teraniaya itu doanya makbul gitu ya. Doanya makbul. Walaupun bisa jadi dia bukan orang muslim, tapi kalau dia teraniaya, dizalimi, maka doanya itu adalah mustajabah. Maka tentunya doa sangat berkaitan dengan orang yang berpuasa. Sehingga ketika kita dalam keadaan berpuasa seperti itu, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ardh. Dalam hadis yang lain, doa itu senjatanya orang mukmin. Senjata kita doa. Makanya semua para nabi, para rasul punya doa semuanya. Ibu bapak kalau baca Al-Quran sering ketemu ada ayat tersebutnya, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Doa yang dihadap yang kita hafal semua itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas shalihin. Tambah ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilman. Semuanya ada doa para nabi, para rasul. Maka doa itu adalah senjata orang yang beriman. Kita punya senjata, doa kita. Sehingga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa. Ada doanya Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dibaca Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Surat Al-Anbiya ayat yang ke-87. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Engkau. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Allah itu subhanak, maha suci, alias Allah itu jauh daripada sifatku kurang. Ini Nabi Yunus ingin mengatakan, ya Allah, Engkau adalah maha suci, jauh daripada sifat kurang. Apabila Engkau menghendaki ya Allah, walaupun aku berada di dalam perut ikan, tapi apabila Engkau menghendaki selamatkan kami ya Allah, pasti Engkau akan menghantarkan kami sampai ke daratan. Maka ucapan subhanak itulah yang menghantarkan Nabi Yunus sampai ke daratan. Maka di dalam surat As-Saffat ayat 143-144 disebutkan, falaula innahu kana minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Maka sekiranya Nabi Yunus tidak suka berzikir kepada Allah, al-musabbihin, gak senang bertasbih kepada Allah, gak senang mensucikan Allah Subhanahu wa taala, lala bisa fi batnihi, akan tetap berada di dalam perutnya ikan
ila yaumi yub'atsun, sampai hari kebangkitan. Allah. Inilah luar biasanya kalimat tasbih. Maka ibu bapak ketika sujud apa yang dibaca? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Puncak daripada ibadah salat kita sujud. Rukuk, sujud, puncaknya sujud. Dan di puncaknya sujud kita, puncaknya salat kita, ada bacaan yang istimewa, yaitu bacaan tasbih. Alias kita adalah mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibu bapak kita pahami, semua ini bertasbih kepada Allah. Semua juga bersujud kepada Allah. Kira-kira yang bersujud kepada Allah siapa? Apakah manusia saja? Apakah manusia saja? Surat An-Nahl ayat yang ke-49 Allah firmankan, walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardh min dabbatin wal malaikah wa hum la yastakbirun. Dan kepada Allah lah bersujud ma fis samawati, apa-apa yang ada di langit, dan juga ma fil ardi, dan apa-apa yang ada di bumi. Jadi ada sebutan ma fis samawati wa ma fil ardi, pakai kata ma artinya apa. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-18 pakai kata man. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wat dawabu wa katsirun minan nas. Diurutkan mulai sampai yang kecil. Jadi kalau majanya apa, kalau man artinya siapa. Dan ternyata kalau kita lihat ayat tadi surat An-Nahl 49, berarti yang sujud kepada Allah itu tidak hanya siapa, tidak hanya manusia. Berarti termasuk ini yang kita sering sebut dalam video ini ada mimbar. Mimbar ini juga tunduk, sujud yang tunduk patuh. Nah, ya, sujud dalam pengertian bahasa itu tunduk patuh. Tapi kalau kita sujud dalam fikih sering disebutkan apa yang namanya sujud? Meletakkan 7 anggota badan kita. Ya, kita letakkan wajah kita ke tempat sujud. Apalagi kedua telapak tangan kita. Jadi 2 lagi lutut kita, 2 lagi ujung jemari kaki kita. Itu namanya sujud. Jadi ibu bapak tadi kalau sholat subuh tadi kok nggak sujud, nggak sah itu. Tidak sah. Sholat subuh kita berapa rakaat? 2 rakaat. Berarti sujudnya berapa kali sujudnya? 4 kali. Setiap 1 rakaat 2 kali, berarti kalau 2 rakaat 4 kali. Ya Allah, kita diberikan sujud oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran Rasulullah. Ibu bapak saya kadang merenung, kalau nggak ada Rasulullah, kira-kira kita nggak pernah mengenal sujud kita itu. Kalau nggak ada Rasulullah, apa kita mengenal sujud? Nggak mungkin kita. Sama mungkin kayak binatang itu nggak pernah tahu kenikmatannya sujud. Binatang itu hanya makan, minum, ya, nyari makan, tidur, kawin, cuma itu aja. Tapi dengan hadirnya Rasulullah, kita tahu yang namanya sujud dan kita tahu kenikmatannya sujud. Allah. Jadi kalau kita nggak tahu sujud itu sama kayak binatang gitu. Sujud, maka pakai ma dan man, semuanya tunduk
patuh kepada Allah. Dan memang di dunia ini ada man itu. Man artinya siapa, ma artinya apa. Lalu penting mana ibu bapak kira-kira man sama ma? Siapa dengan apa penting mana? Kira-kira itu. Dua benarnya penting. Ada orang itu dilakukan musyawarah di masjid itu. Wah, ibunya musyawarah di masjid pulang marah-marah. Ditanya istri, kenapa marah-marah? Saya udah datang ke masjid, gak ketemu siapa-siapa. Ketemu siapa-siapa marah-marah. Jadi Pak, kita butuh siapa? Kenapa Pak marah-marah? Udah musyawarah lama, gak ada kuenya, gak ada apa-apanya. Apalagi kalau kita lagi mau memilih, saya memilih yang ada apa-apanya. Siapanya gak penting, kadang-kadang begitu. Yang penting apanya ini yang penting. Ternyata Pak, apa itu juga penting, siapa juga penting. Lalu penting mana siapa dan apa? Nah, tentunya penting siapa. Kenapa? Allah menciptakan apa saja di muka bumi ini untuk siapa tadi? Makanya saya sebutkan tadi, alam tara anna Allah yasjudu lahu. Tidaklah kau perhatikan bahwa semuanya itu bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Man fis samawati, siapa saja yang berada di langit, wa man fil ardi, dan siapa saja yang ada di bumi, wasyamsu, dan juga matahari. Jangan wasyamsi. Kalau wasyamsi ada demi matahari. Ini beda. Ya, wawu tadi itu bahasan wawu itu. Ada wawu namanya wawu kosam. Wawu untuk sumpah. Makanya alhamdulillah ada dokter wawu itu. Manfaatnya luar biasa itu. Wallahi, demi Allah. Kalau dikasih kasroh. Kalau wallahu, dan Allah. Nah, jadi wawu itu punya dan atau demi. Jadi kalau dimasukkan dalam kalimat lalu dikasih tanda di kasroh, artinya demi. Wallahi, demi. Wal kitabil mubin, hamim. Wal kitabil mubin, dan demi kitab yang nyata. Wal asri, demi masa. Wasyamsi, demi matahari. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Maka wasyamsu, Allah yang menciptakan matahari. Wal qamaru, bulan. Matahari tunduk kepada Allah, bulan sujud kepada Allah. Wan nujumu, bintang sujud kepada Allah. Wal jibalu, termasuk gunung juga bersujud kepada Allah, tunduk patuh kepada Allah, termasuk pohon-pohonan itu semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi teruskan, wad dawabi, termasuk makhluk yang bernyawa semuanya tunduk kepada Allah. Dari banyak ayam semuanya seperti itu. Matahari yang tidak tunduk kepada Allah dan bubar kita dunia ini. Makanya kalau pagi-pagi ibu bapak lihat matahari masih terbit dari timur dan sudah ke barat. Oh, kalau terbit dari barat dan selesai ini. Nah, itu begitu. Tunduk kepada Allah. Wa katsirun minas, dan juga kebanyakan dari manusia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak mau tunduk, sombong kita namanya. Orang yang nggak mau tunduk, orang yang sombong kita. Orang yang nggak mau tunduk berarti nggak mau sujud. Orang yang nggak mau sujud berarti orang yang sombong. Maka siapapun itu bapak kok masih mau sujud kepada Allah, masih mau sholat, insya Allah tidak termasuk golongan yang sombong. Tapi orang yang nggak mau sholat pasti akan sombong dia. Sama kayak Fir'aun. Makanya Fir'aun itu naudzubillah. Fir'aun adalah seburuk makhluk, lebih buruk maaf daripada babi, lebih buruk daripada anjing. Fir'aun. Makanya ketika tenggelam di Laut Merah, kurang lebih 4.000 tahun ditemukan oleh pencari benda-benda kuno, masih dalam keadaan utuh. Ikan pun gak ada yang mau makan. Ikan pun gak ada yang mau makan Fir'aun. Masih utuh. Terlalu haram gitu. Karena sombongnya.
Termasuk sombong nggak mau tunduk kepada Allah, nggak mau sholat. Maka ada riwayat yang menyebutkan khinzir itu kan kita sebut haram, celeng, haram, babi atau celeng, khinzir dan bahasa Arabnya. Pernah khinzir itu berkerumun bersama-sama dengan khinzir, bersama-sama dengan babi. Lalu apa? Mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi ja'alani khinziran wa la taj'alni ka'arihi shalah. Alhamdulillah ya Allah, Kau cuma jadikan aku sebagai babi. Aku kan babi, cuma hewan. Walaupun ada cacing pitanya di dalam diriku, itu kan melekatnya harus sama. Kalau aku pun mati, aku hanya menjadi tanah selesai. Dan alhamdulillah ya Allah, Engkau tidak jadikan aku menjadi orang yang meninggalkan sholat. Tarikus sholat imamkul. Orang yang meninggalkan sholat akan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, akan nanti masukkan di neraka bersama-sama dengan Fir'aun, bersama-sama dengan Haman, bersama-sama dengan Qarun. Alhamdulillah ini dan alhamdulillah kita bersama-sama diberikan oleh Allah hidayah, kita senantiasa bisa menjaga sholat kita. Maka dari itu sholat juga termasuk doa. Ya, sholat ini kalau kita lihat kamu sekarang doa juga. Ya, sholat juga doa. Maka doa itu senjata bagi orang yang beriman. Wa iman bahkan tiapnya agama. Karena kalau kita doa, kita artikan sholat, ada hadis yang lain, as-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Wa nurus samawat, dan juga cahayanya langit. Wal ard, dan cahaya bumi. Nah, inilah doa. Ya, karena itu kita tidak pernah melupakan doa. La yaruddul qada illa du'a, atau la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang bisa merubah qadarnya Allah atau ketetapannya Allah kecuali dengan doa. Allah punya ketetapan, Allah punya takdir. Kita semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah ini. Si A ini berapa tahun hidupnya di dunia, matinya kapan, mungkin si B ini, ini nanti tanggal sekian sakit dan lain sebagainya. Semuanya sudah ada catatannya di dalam waktu. Dan kita tidak dikasih tahu oleh Allah. Apa gunanya kita tidak dikasih tahu oleh Allah? Biar kita mau terus-terus berdoa kepada Allah. Takdir itu kuat, namun janji Allah itu juga kuat. Kita harus ingat. Janji Allah kuat, ketetapannya Allah juga kuat, atau qadanya Allah kuat. Namun Allah senantiasa menyampaikan ketetapannya atau takdirnya atau qadanya karena apa? Ingin memenuhi janjinya. Apa janjinya Allah? Surat Al-Mu'min atau surat Ghafir, bukan Al-Mu'min ya. Surat Ghafir itu surat ke-40. Jangan surat Al-Mu'min, kadang-kadang saya ngomong Al-Mu'min dia tulis Al-Mu'minun ya. Surat Ghafir atau Al-Mu'min ayat yang ke-60. Allah firmankan, ini kita semuanya apa? Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku dan aku akan kabulkan doamu. Ini janjinya Allah. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, bisa jadi seumpama ini kita itu sebetulnya ditakdirkan seumpama celaka ini. Tapi karena kita rajin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu Maha Rahman, Allah mampu segala-galanya, mampu merubah takdirnya juga, maka bisa jadi yang hari ini sebetulnya dia naas, dapat bencana, maka dia justru dijauhkan dari bencana, justru dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu terus hadis tadi, la yaruddul qadra illa du'a. Tidak ada yang dapat merubah qadarnya Allah atau qadanya Allah kecuali dengan doa. Maka rajinlah kita berdoa kepada Allah.
Wa la yazidu fil umri illa birru terjadi. Dan tidak ada yang dapat memanjangkan umur kecuali kebaikan. Jadi kalau kita senang berbuat kebaikan ternyata apa? Bisa juga ditambah umur kita oleh Allah. Ditambah bisa jadi memang ditambah kita usia kita, atau bisa jadi ditambahnya senang biasa dikenal. Orang itu kalau baik dia dikenal gitu. Oh dulu bapak ini kalau sholat di masjid alias masing-masing ada di soft depan sebelah kiri, oh dikenal. Walaupun sudah meninggal tahunan dikenal. Oh iya bapak itu paling rajin itu. Wah dikenal. Ini termasuk juga umur yang panjang. Dan kita sering juga mendengarkan man sarrahu ayyun sa'fi umri wa ayyun sa'fi rizki faliyasil rahimahu. Siapa yang ingin umurnya panjang, rizkinya lapang, jangan bagaimana? Sambunglah tali silaturahmi. Oh, ini tidak ada hadis. Silaturahmi juga kebaikan. Nah, silaturahmi juga kebaikan. Maka dari itu berbuatlah yang baik. Ada orang kadang-kadang apa? Hidupnya susah, gitu coba sempit terus. Wah, maka diteruskan hadisnya. Wa innar rajula yukhrabul rizqa lidan bi yusibu. Dan tidaklah seseorang itu dihalangi rizkinya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan apa? Dosa yang dikerjakan. Wah, kadang-kadang susah gitu. Coba tengok dirinya itu. Mungkin banyak maksiat yang dikerjakan. Karena sudah menyebutkan tadi, kalau orang itu banyak dosa, maka akan terhalang rezekinya. Nah, orang kalau banyak dosa berarti apa? Tidak dapat ridho dari Allah. Kita itu senantiasa taat kepada Allah, biar apa? Dapat ridho dari Allah. Kalau hidup ini tidak diridhoi Allah bisa jadi susah terus. Dan sebetulnya itu kalau dilihat kaya dia, rumahnya tingkat, mobilnya lebih dari 2, pembantunya banyak, tapi kadang-kadang masih belum. Pak Sofyan, saya disumpah. Disumpah gimana Pak? Semuanya ada Pak sumpah tadi. Makanya tadi. Karena memang yang membuat diri kita tenang itu apa? Hati ini kalau ada iman ini yang menjadi tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Hati orang beriman tenang, tidak ada maksud, ingatnya kepada Allah. Hidup kita ini yang kehendaknya adalah Allah, bukan kehendak kita. Kehendaknya Allah kita semua. Makanya Pak tenang orangnya yang beriman. Maka dari itu kita jangan lupakan di bulan Ramadan sedang dalam keadaan berpuasa, banyak-banyak berdoa kepada Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni, dan apabila ada orang yang bertanya kepada wahai Muhammad, maka katakanlah bahwa sesungguhnya aku ini adalah dekat. Jadi kalau disebutkan wa idza, kalau ada kata idza, berarti di sini ayat ini berkaitan dengan waktu. Oh, waktu dulu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah. Ada yang bertanya kepada Rasulullah. Yang pertama ada orang Badui tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Allah itu jauh apa dekat? Kalau dekat aku akan bermunajat, kalau jauh aku akan berdoa. Berdoa itu kan memanggil, oh jauh dipanggil, menyeru. Kalau bermunajat dekat. Nah, ada sebab kedua yang kedua, aina Allah ya Rasul. Di mana letak Allah itu? Di mana letak Allah? Maka fa inni qarib, sesungguhnya aku dekat. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku itu dekat, Allah itu dekat. Berarti ayat ini menunjukkan bahwa Allah senantiasa menaungi orang-orang yang beriman. Buktinya ketika ada pertanyaan sahabat kepada Rasulullah, Allah beri petunjuk Al-Qur'annya. Berarti Allah dan orang yang beriman senantiasa memberikan perlindungan kepada.
Ya, orang yang beriman senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu atau dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ingat siapa itu? Sayyid Qutb. Nah, dia mengarang tafsir namanya Fi Dilalil Quran. Artinya apa? Di dalam naungan Al-Quran. Tafsirnya Sayyid Qutb. Fi Dilalil Quran. Kalau Pak Kuda siapkan Al-Misbah. Okay. Nah, Sayyid Qutb mempunyai tafsir Fi Dilalil Quran, di dalam naungan Al-Quran. Memang orang yang beriman senantiasa dinaungi oleh Al-Quran. Kalau ada masalah, turun ayat itu. Turun ayat Al-Quran. Memang Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk kepada kita. Sehingga apabila ada orang yang beriman, ada masalah, turunlah Al-Quran sebagai petunjuk. Maka wa idza sa'alaka, kata-kata idza menunjukkan adalah itu ada asbabun nuzulnya. Pada waktu itu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila ada orang yang bertanya kepada Muhammad, katakanlah bahwa aku itu adalah dekat. Kita sering menyebutkan hadis Allah itu lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita ini. Ya, min hablil warid, lebih dekat daripada urat yang ada di leher kita. Alias kita senantiasa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak jauh, Allah dekat kita, bahkan senantiasa bersama-sama dengan kita. Uji budak wa tad'i idza da'an. Allah menjawab doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Kalau kita mengatakan puasa ini adalah ibadah, maka ketika kita beribadah sebaiknya banyak doa kepada Allah. Ini kalau kita lihat dari kata ibadah ini, wa idza sa'alaka ibadi. Nah, itu artinya kan hamba Allah, ibadallah, bukan abidullah. Beda ini. Kalau ibadallah itu artinya hamba Allah yang suka beribadah dan senantiasa berada dalam kekuasaannya Allah. Tapi kalau abidullah, abid itu adalah orang yang dalam kekuasaannya Allah. Tapi di sini tidak mesti dia beribadah. Memang semuanya dalam kekuasaannya Allah. Orang kafir, orang munafik, orang musyrik, semuanya dalam kekuasaannya Allah. Maka kalau seorang ibadallah, pasti dia abidullah. Kalau abidullah, belum tentu dia ibadallah. Beda sering. Makanya ada ayat wa ibadur rahman, ya, hamba Allah yang maha rahman. Jadi apa? Hamba yang suka beribadah kepada Allah, bukan abidullah. Kalau kita lihat ayat ini, jadi Allah akan mengabulkan doa-doa kita. Apa jadinya Allah? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Selagi dia senantiasa yaitu menjawab seruan. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya Allah dikerjakan, larangannya Allah dijauhkan. Maka dari itu kita itu puasa ujungnya apa? Bertakwa. Takwa itu perintahnya Allah dikerjakan, larangannya dijauhi, itu namanya takwa. Tidak kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi seruan Allah kita kerjakan, ya. Wal yu'minu, dan kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian di ujung ayat la'allahu yarsyudun, supaya mereka mendapatkan betul. Maka mudah-mudahan kita senantiasa di bulan Ramadan ini banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau sahur kita banyak istighfar, berdoa kepada Allah. Mau berbuka kita banyak berdoa kepada Allah. Di waktu-waktu kita sedang berpuasa, banyak-banyaklah berdoa kepada Allah.
Sehingga apa? Kita akan senantiasa diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga hidup kita ini tetap dalam petunjuknya Allah. Ihdinas siratal mustaqim sehingga kita sampai tujuan kita di akhirat kelak dengan kita mengakhiri hidup kita dengan husnul khatimah. Kekurangannya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.